Tata ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan hatimu. 2. Pujilah Tuhan dengan sukacita. 3. Dengarkan firman Tuhan dengan seksama. 4. Siapkan dan berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Hai adik-adik, Hai. selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita balik lagi nih dalam sekolah minggu online. Tapi kali ini Happy bukan sama Kak Marvin, Happy juga bukan sama Kak Fani loh. Kali ini kita kedatangan kakak yang lain guys. Ayo perkenalkan diri dulu Kak. Hai adik-adik, nama aku Via. Kalian bisa manggil aku Kak Via. Kak Via, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Adik-adik apa kabar? Pasti baik juga dong. Pasti Sehat-sehat dong semua kan ya? Kak. Nah, adik-adik, kita kan hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita nyanyi dulu yuk. Kita memuji Tuhan dulu. Ayo semuanya bagi Ayo semuanya balik berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Aku pahlawan kecil.
Adik-adik, kan kita tadi udah memuji Tuhan nih, udah pada capek kan? Kevin udah capek belum nih? Lumayan. Udah capek kan? Nah, habis ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dwi. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Kak Fia tolong pimpin doa ya. Baik, semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini, juga melalui ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti adik-adik semua kabarnya sehat. Tadi berharap kalian juga senang yang ada di rumah ya. Tadi udah lama loh tidak bertemu dengan kalian. Wah, kangen banget nih. Nah, hari ini Kak Dwi juga akan menyampaikan firman. Tetapi, ayo siapa yang ingat minggu kemarin? Siapa yang nyampein firman Tuhan? Ya, benar Kak Yusri nih. Tentang apa firmannya masih ingat? Tentang persembahan seorang janda miskin. Nah, hari ini Kak Dwi akan menyampaikan firman tentang memberi persembahan yang benar. Adik-adik, ada 5 teman yang bersahabat. Mereka bernama Tupi, Kumbi, Bimo, Asi, dan Osi. Mereka berencana mau berekreasi ke taman dekat sungai. Nah, apa yang dipersiapkan? Bahwa mereka bawa bekal mereka masing-masing. Nah, sampai di sana mereka meletakkan bekalnya dan bermain bersama. Tetapi apa ada yang terjadi? Ketika Bimo, Kumbi kembali ke tempat makanan, dia tercengang kaget. Loh, kok makanan saya berkurang? Kacang saya juga berkurang. Kok roti saya ada bekas gigitan? Siapa ya yang makan? Dia bertanya-tanya. Kemudian dia melihat adik-adik ada bekas kakinya siapa nih? Kemudian Bimo dan Tupi mengikuti jejak kaki tadi. Ternyata kaki itu adalah kakinya Asi. Kemudian dilihatnya di bajunya juga ada bekas kue. Lalu Bimo berkata, "Hei Asi, kamu ngambil kueku ya?" "Enggak, tuh kelihatan di bajumu ada kuenya." "Ah, cuma sedikit saja, gak apa kan? Gitu aja pelit." "Hei Asi, bukan aku pelit, tetapi caramu yang salah. Dan itu tidak terpuji loh. Masa ngambil makanan tanpa minta izin yang punya? Itu kan bukan milik kamu. Nah, perbuatan itu bisa dikatakan perbuatan mencuri. Ah, dasar kamu aja pelit." Kemudian Bimo, Tupi, mereka berencana membicarakan bahwa mereka akan melakukan sesuatu untuk Asi dan Osi. Akhirnya mereka berbicara dan menemui Asi dan Osi. "Hei Asi, aku mau dong kuemu sedikit." Tupi pun bingung. "Aku juga mau Asi, boleh nggak? Sedikit saja." Kemudian Osi juga, "Aku mau juga dong sedikit kuenya." Apa terjadi adik-adik? Ternyata kue Asi habis. Kemudian dia berteriak, "Cukup! Aku sudah tahu sekarang. Aku minta maaf ya, memang aku salah. Tadi aku mengambil kuemu dan mengambil kacang yang ada di toples. Sekarang aku menyadarin bahwa apa yang aku lakukan tadi tidak baik. Kalau mengambil sesuatu bukan miliknya harus minta izin. Aku minta maaf ya, aku tidak akan mengulangi." Akhirnya Bimo dan Tupi mengajak Osi, "Ya udah, ayo kita makan bersama. Kita makan bekal kita ya. Gak apa-apa kan? Nah, gini dong. Kita makan sama-sama di sini. Jadi, kalau kita tidak punya, kita bisa saling berbagi. Tidak harus kita mengambil yang bukan punya kita. Itu kan perbuatan tidak terpuji. Dan itu sangat berdosa, nggak boleh. Iya kan teman-teman?" "Iya Bimo." Tupi pun menyahut demikian. Lalu akhirnya mereka makan bersama dan dengan hati gembira, dan mereka pun melanjutkan bermain bersama lagi. Nah, adik-adik, dari cerita tadi apa sih dapat kita pelajari? Ayo, apa ya dapat kita pelajari tadi dari sikapnya si Asi?
Benar. Ternyata kita nggak boleh seperti Asi ya, mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Apapun itu, bisa makanan, bisa barang, bisa uang, itu tidak boleh. Ya. Nah, seperti cerita dalam Alkitab loh. Ada tuh, siapa ya? Anaknya Imam Eli, yaitu bernama Hofni dan Pinehas. Mau kita lihat sama-sama ya? Yuk kita lihat yuk. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kisah anak-anak Imam Eli. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang anak-anak Imam Eli? Adakah yang tahu siapa aja ya nama anak-anak Imam Eli? Ya, namanya Hofni dan Pinehas. Adik-adik, apakah kalian tahu kalau Hofni dan Pinehas juga adalah seorang imam? Ya, mereka menjadi imam sama seperti ayahnya, Imam Eli. Seorang imam melayani Tuhan. Mereka bertugas menjadi pengantara manusia dengan Allah. Pada waktu itu, ketika umat ingin memberi korban persembahan kepada Allah, maka seorang imam menjadi pengantaranya. Nah, Hofni dan Pinehas sebagai seorang imam seharusnya menjadi teladan dalam menaati perintah Allah. Tapi ternyata mereka berdua berbuat jahat di hadapan Allah. Apa ya yang mereka lakukan? Mereka tidak taat dan tidak hormat kepada Allah. Hofni dan Pinehas menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ketika ada umat yang ingin memberikan persembahan korban kepada Allah, mereka mengambil daging korban sembelihan yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Mereka memandang rendah korban persembahan yang dibawa umat kepada Allah. Mereka juga memaksa dengan kekerasan hanya untuk mengambil dan menyenangkan diri mereka. Oleh sebab itu, perbuatan Hofni dan Pinehas sangat berdosa di hadapan Allah. Adik-adik, kalian tahu? Pada waktu itu, Hofni dan Pinehas berpikir bahwa tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Bahkan ayah mereka pun tidak marah. Sehingga mereka tetap melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kalau begitu, apa ya yang dilakukan Imam Eli sebagai ayah mereka? Nah, sebenarnya Imam Eli sudah menegur dan menasehati kedua anaknya. Karena Imam Eli tahu bahwa perbuatan anak-anaknya sangat salah dan berdosa di hadapan Allah. Tapi, kedua anak itu tidak mendengarkan teguran dan nasihat ayahnya. Mereka tidak taat kepada Imam Eli. Tuhan melihat semua perbuatan mereka, perbuatan Hofni dan Pinehas. Karena mereka tidak mau taat dan melakukan kejahatan, Tuhan pun menghukum mereka. Tapi adik-adik, ada cerita yang lain loh, yaitu keluarga Ibu Hana dan Bapak Elkana. Mereka mempunyai seorang anak bernama Samuel. Kalian masih ingat kan siapa itu Samuel? Ya, betul sekali. Samuel adalah seorang anak yang sangat diberkati karena dia taat kepada Tuhan. Samuel kecil bertumbuh menjadi anak yang baik dan disukai banyak orang. Samuel hidup disiplin dan patuh, baik kepada orang tuanya maupun taat kepada Tuhan. Berbeda seperti Hofni dan Pinehas yang mengambil segala sesuatunya untuk kepentingan diri mereka sendiri, mereka hidup serakah dan bersenang-senang. Tetapi Samuel tidak seperti itu. Samuel tidak mau hidup serakah dan mementingkan diri sendiri. Samuel selalu hormat dan taat kepada perintah Allah. Tuhan melihat perbuatan Samuel, maka Tuhan juga memberkatinya. Nah adik-adik, kalian mau seperti siapa? Seperti Hofni dan Pinehas atau seperti Samuel? Jadi adik-adik, dari cerita yang di atas tadi, kita dapat belajar kalau kita minta uang untuk persembahan pada hari Minggu, minta kepada papa ataupun kepada mama atau ke kakek, nenek atau om dan tante. Kalau semua itu untuk persembahan harus diberikan semua. Jangan alasan, "Mah, minta persembahan." Adik-adik bawa uang lebih dari 5.000, 15.000, tapi yang persembahannya untuk 5.000, itu tidak boleh. Berarti 10.000 kemana 10.000-nya?
nggak boleh dijajanin kan. Nah, Tuhan mengajarkan kalau adik-adik minta semua yang diberikan orang tua atau kakek, nenek, atau om, tante untuk persembahan diberikan semua. Jadi tidak boleh dikurangin. Itu memberikan persembahan yang benar. Jadi Tuhan mengajarkan kalau orang yang benar melakukan yang benar, Tuhan senang. Kita nggak boleh bohong. Bilangnya kepada mama nih, Ma, uangnya udah untuk persembahan semua. Ternyata adik-adik bohong nih, 10 ribunya untuk jajan. Itu tidak benar. Jadi adik-adik ingat ya, kalau nanti sekolah minggu pergi ke gereja, dikasih uang mama atau papa atau kakek nenek, semua untuk persembahan harus diberikan semua. Tidak boleh dikurangin, karena itu perbuatan dosa. Tuhan tidak suka, ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sama saja mencuri. Melakukan harus dipersembahkan, tapi disimpan untuk jajan. Ingat ya adik-adik ya, kita belajar memberikan persembahan dengan benar dan jujur. Itu anak Tuhan, anak yang baik. Makasih adik-adik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita juga udah memberikan persembahan. Saatnya Happy sama Kak Fia undur diri. Tapi sebelum kita undur diri, kita berdoa dulu ya. Kak Fia tolong pimpin doa ya. Baik, ayo semuanya adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan firman yang kami dengar agar dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan juga Tuhan berkati persembahan yang sudah ada teman-teman kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati tangan yang mengelola uang persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga karena Tuhan telah pimpin kebaktian dari awal, tengah hingga akhir. Juga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami agar kami dapat melakukan pelayanan terus dengan baik, dengan kondisi yang selalu sehat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, ibadah online kita udah selesai nih. Jaga kesehatan terus ya. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah.